Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi sama ibu hari ini. Semoga kalian tetap sehat ya, dan tidak pantang menyerah walaupun dalam kondisi seperti ini. Kita sama-sama berdoa semoga kita cepat-cepat bisa bertatap muka langsung di kelas ya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang hak asasi manusia ya. Nah, semoga kalian bisa mempelajari atau bisa memahami tentang hak asasi manusia, bahwa kita sebagai manusia mempunyai hak, dan tak lupa juga walaupun kita punya hak, tetapi kita juga mempunyai kewajiban yang harus kita penuhi. Oke? Nah, jadi materi kali ini kita akan mempelajari bab 2 tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, di sini ada 3 materi pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa. Lalu yang kedua yaitu kita akan mempelajari sistem pemerintahan di Indonesia pasca amandemen konstitusi Dan yang ketiga atau C, kita akan membahas tentang perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara-negara lain. Nah, lalu di sini ada 4 tujuan pembelajaran apa saja yang harus kalian pelajari atau mengerti di pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama yaitu setelah mengetahui bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu dari tuntutan reformasi, peserta didik mampu menganalisis dampak amandemen dengan tepat. Nah, yang kedua, setelah mempelajari materi tentang sistem pemerintahan di Indonesia, peserta didik mampu menguraikan perbandingan sistem pemerintahan di Indonesia dengan negara-negara lain secara tepat. Lalu yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik memiliki keterampilan mengolah informasi dan menyajikan dalam bentuk tulisan serta mempresentasikan sistem dan dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan baik. Dan yang keempat, setelah mempelajari sistem pemerintahan di Indonesia, peserta didik mampu menerapkan sikap kerja keras, menerima kritikan, serta mampu memberi saran dengan baik. Jadi itulah 4 tujuan pembelajaran kita kali ini. Kita lanjut. Sebenarnya sih tadinya di sini ada lagu 17 Agustus ya. Tetapi karena tidak bisa diputar, Ibu cuma mengingatkan bahwa sebentar lagi negara kita akan merayakan hari kemerdekaannya. Semoga walaupun kalian di rumah, kalian tetap ingat dengan kemerdekaan negara kita, tetap rasa nasionalisnya tidak luntur ya. Pokoknya kalian harus tetap semangat sebagai generasi kali ini, oke? Nah, coba perhatikan gambar di atas. Nah, di sini ada gambar Soekarno, ya. Terus ada Megawati, Jokowi, SBY, Soeharto. Nah, di sini kalian perhatikan gambarnya. Gambar di atas merupakan beberapa nama kabinet dalam pemerintahan Indonesia.
Pembentukan kabinet dalam sistem pemerintahan menunjukkan bahwa presiden memiliki kewenangan dalam menyusun dan merombak kabinet. Nah, di sini ada pertanyaan, apa kaitan kewenangan presiden dengan sistem pemerintahan di Indonesia? Nah, karena di mata pelajaran PPKN ada komponen penilaian kuis, maka siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Silahkan kalian berikan komentar di kolom YouTube komentar. Nah, ya, nanti akan Ibu cek satu-satu, jangan lupa kasih nama dan kelas. Jadi siapa yang menjawab pertanyaan ini di kolom komentar akan menambah nilai tambahan di mata pelajaran PPKN. Seperti itu ya. Nah, lalu kita langsung ke materi pokok yang pertama. Di sini materi pokok yang pertama yaitu kita akan membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Di sini ada 6 masa. Ya, sebelumnya apakah kalian tahu pemerintahan itu pengertiannya apa? Definisinya apa sih gitu kan? Jadi pengertian pemerintahan itu adalah sekelompok atau perkumpulan orang atau organisasi yang diberikan kewenangan untuk memerintah atau serta menerapkan hukum atau undang-undang di suatu wilayah atau negara tertentu. Itu adalah pengertian dari pemerintahan. Nah, lalu jadi sekarang kita akan membahas pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Di sini ada 6 masa, yaitu dari periode awal kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, lalu setelah itu berganti kepada periode demokrasi liberal atau Undang-Undang Dasar sementara 1950, lalu bergeser lagi ke periode pemberlakuan Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Lalu yang keempat ada periode demokrasi terpimpin, yang kelima ada periode Orde Baru, dan yang keenam ada periode reformasi. Nah, di sini ada 6 masa. Lalu kita bahas dari satu masa ke masa yang lainnya. Yang pertama yaitu ada periode awal kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi pada masa ini atau pada periode ini, dasar hukum sistem pemerintahan Indonesia pada periode awal kemerdekaan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi setelah kemerdekaan, sistem pemerintahannya mengikuti atau menganut pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh karena Indonesia baru saja merdeka, semua alat kelengkapan negara belum bisa berjalan optimal, sehingga terjadi beberapa pelanggaran terhadap konstitusi seperti berikut. Nah, jadi pada masa itu, karena masih baru merdeka, belum banyak pengalaman, masih harus belajar mungkin ya bagaimana menjadi suatu negara yang baik. Di sini ada beberapa pelanggaran. Pelanggaran apa saja? Yang pertama yaitu perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dan pembantu presiden menjadi badan legislatif. Yang kedua yaitu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Karena kita masih baru, jadi pada masa itu kita masih belajar, masih mencari
mana sistem pemerintahan yang cocok diterapkan di Indonesia. Jadi masih ganti-ganti gitu ya, masih mencoba menerapkan yang terbaik, mencari yang terbaik ya. Jadi bukan jodoh aja yang dicari yang terbaik gitu kan. Nah, kita lanjut kepada periode pemberlakuan konstitusi RIS. Di sini jadi pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara Indonesia pada awalnya yaitu adalah kesatuan. Lalu setelah diganti menjadi konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat ini, bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat atau federal. Nah, di sini ada ciri-ciri sistem pemerintahan kuasai parlementer pada saat berlakunya konstitusi RIS sebagai berikut katanya. Nah, jadi pada saat bergantinya dari Undang-Undang Dasar kepada konstitusi RIS sistem pemerintahannya, di sini ada ciri-ciri sistem pemerintahannya. Nah, ciri-cirinya apa? Jadi Perdana Menteri diangkat oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. Jadi pada awalnya itu kan Perdana Menteri diangkat oleh Parlemen. Karena kita berubah kepada konstitusi RIS, maka pada saat itu Perdana Menteri diangkat langsung oleh Presiden ya. Lalu yang kedua yaitu ciri-cirinya, kekuasaan Perdana Menteri masih dikendalikan oleh Presiden. Jadi karena Perdana Menterinya diangkat langsung oleh Presiden, maka Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan Perdana Menteri. Nah, lalu yang ketiga yaitu kabinet dibentuk oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Nah, di sini biasanya parlemen itu kan dibentuknya oleh kabinet itu dibentuknya oleh parlemen, tapi pada saat konstitusi RIS kabinet dibentuk langsung oleh Presiden. Lalu yang keempat, parlemen tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Lalu yang terakhir, konstitusi RIS menduduki jabatan rangkap sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, lanjut kepada periode demokrasi liberal. Jadi setelah awal kemerdekaan kepada konstitusi RIS, baru sistem pemerintahan itu berlaku lagi atau berubah lagi kepada Undang-Undang Dasar sementara 1950. Jadi pada masa berlakunya UUDS 1950, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer atau demokrasi liberal secara penuh. Jadi demokrasi liberal di Indonesia tidak berumur panjang, yaitu antara 1950 sampai 1959. Jadi demokrasi liberal ini pada saat itu hanya berlaku 9 tahun di Indonesia. Gitu ya. Nah, hal ini karena pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan pada upacara resmi di Istana Merdeka. Apa saja isi dekretnya? Jadi dekretnya yaitu bahwa pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Agung Sementara.
Nah, lalu yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 dan tidak berlakunya UUD 1950. Jadi pada masa itu atau 5 Juli ini diberlakukan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 ya, dan membubarkan konstituante. Jadi mungkin pada masa itu Soekarno merasa bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dirasa sudah cukup atau sudah sesuai dengan karakter negara Indonesia, maka diberlakukanlah kembali Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, di sini ada periode demokrasi terpimpin. Kita bahas selanjutnya di pertemuan selanjutnya ya. Karena ini materinya cukup singkat, jadi kita bagi 2 saja. Di pertemuan selanjutnya kita cukupkan pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Terus untuk yang tugas-tugas kemarin tidak mengerjakan ya, masih banyak yang tidak mengerjakan, ingat konsekuensinya. Nanti di akhir juga akan banyak tugas untuk kalian. Berarti kalau kalian tidak mencicilnya dari sekarang, Ibu mohon apalagi untuk TTKL 2, 11 TTKL 2 yang mengerjakan setiap pembelajarannya paling 3 atau 4 orang, dan untuk khususnya untuk semuanya tolong dikerjakan dengan tepat waktu biar ibu juga nggak pusing ya ngerekapnya. Nah, pokoknya kalian harus tetap semangat apapun yang terjadi. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga kalian semuanya tetap sehat. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.